Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Delvina, mahasiswi dari Universitas Riau angkatan 2021 Prodi Pendidikan Sejarah. Saya di sini sedikit akan menjelaskan materi tentang mata kuliah pengantar ilmu sejarah, yang dimana materi tersebut adalah: 1. Apakah sejarah ilmu atau seni? 2. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial. 3. Lanjutan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. 4. Metode sejarah. 5. Lanjutan metode sejarah. 6. Ilmu-ilmu bantu sejarah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu apakah sejarah ilmu atau seni? Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lalu. Peristiwa itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah. Hal itu dikarenakan sejarah akan berpengaruh pada masa yang akan datang, maka sangat perlu untuk mendapatkannya. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri. Nah, apa aja ya ciri-cirinya? Yang pertama ada empiris, merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu empiro. Artinya adalah perjalanan manusia. Semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen sejarah yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menentukan fakta. 2. Memiliki objek. Tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan. Setiap ilmu pasti memiliki tujuan dan objek material dan sasaran yang jelas. Semua itu untuk membedakan dengan ilmu-ilmu lainnya. Sementara objek sejarah adalah manusia dan masyarakat, akan tetapi sasarannya lebih ditekankan pada manusia dalam sudut pandang waktu. 3. Memiliki teori. Teori merupakan pendapat yang telah ditetapkan, dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu teori. Dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok dalam suatu ilmu. 4. Memiliki metode. Dalam melakukan penelitian, sejarah mempunyai metode sendiri dengan menggunakan pengamatan, disertai bukti untuk memperkuat kesimpulan. Sejarah sebagai ilmu mempelajari sepanjang kehidupan manusia. 5. Mempunyai generalisasi. Studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Jadi, generalisasi adalah sebuah kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman. Selanjutnya, sejarah dapat dikatakan sebagai seni karena sejarah memiliki proses pengumpulan data dan informasi sejarah yang dianggap sebagai adanya seni di dalamnya. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang memperkuat alasan sejarah sebagai seni, yaitu: pertama, sejarah memerlukan intuisi. Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah 1995, karya Kunto Wijoyo, dikatakan, sejarah dianggap sebagai seni karena sejarah memiliki intuisi di dalamnya. Artinya, sejarawan atau penulis sejarah memerlukan intuisi yang berbentuk pemahaman langsung dan memakai insting dalam proses penelitian sejarah. 2. Sejarah memerlukan imajinasi. Diartikan bahwa dalam proses penelitian sejarah harus ada hambatan atau gambaran atau bayangan tentang bagaimana terjadinya peristiwa sejarah itu berlangsung. 3. Sejarah memerlukan emosi. Sejarah sebagai seni dianggap memiliki emosi di dalamnya. Emosi bertujuan untuk mendekatkan perasaannya pada objek penelitiannya. Akan tetapi, tidak boleh berlebihan yang dapat berdampak pada hilangnya jiwa asas akademis. 4. Sejarah memerlukan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah hal yang diperlukan dalam pengertian sejarah sebagai seni. Gaya bahasa yang ada di dalam sejarah adalah bukan yang berbunga-bunga, melainkan dengan gaya bahasa yang menuliskan detail penulisnya. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Keterkaitan satu ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya sangatlah kuat. Fungsi ilmu sosial lain bahkan menjadi ilmu bantu dalam memperkaya ilmu interpretasi.
Sejarah ilmu sosial lainnya memiliki hubungan timbal balik. Sejarah diuntungkan dengan ilmu sosial, begitu pun sebaliknya. Ilmu politik misalnya dapat menjelaskan peristiwa peralihan kekuasaan. Ditinjau dari beberapa teori politik. Ilmu politik secara konvensional sudah sejak lama mendominasi dalam menjelaskan sejauh peristiwa. Berikut 3. Lanjutan sejarah dan ilmu sosial. Berbagai ilmu sosial berpengaruh besar dalam membantu penelaahan sejarah. Begitupun sebaliknya, tinjauan historis seringkali digunakan untuk memperkaya penelaahan ilmu sosial lain, terutama dalam menjelaskan perkembangan ilmu tersebut dari waktu ke waktu. Hubungan tersebut kini tak dapat dipisahkan antara ilmu sejarah dengan ilmu lainnya, terutama dalam menjelaskan perkembangan ilmu tersebut dari waktu ke waktu. Unikah sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Sejarah 1. Merupakan kajian tentang kelampauan. PES 2. Terikat pada waktu dan tempat temporal spasial. 3. Menggunakan perspektif diakronis, yakni sangat memperhatikan kronologis, bersifat vertikal. 4. Hipotesis tidak dapat dieksperimenkan dan diuji ulang. Sedangkan ilmu sejarah lain. Yang pertama, menggunakan kajian kekinian. 2. Tidak terikat pada waktu dan tempat, atemporal spasial. 3. Menggunakan perspektif sinkronik, yakni mengkaji fenomena, misalnya revolusi, perang kemerdekaan di berbagai negara. 4. Hipotesis dapat dieksperimenkan dan diuji ulang. 4. Metode sejarah. Metode sejarah merupakan langkah-langkah dalam penelitian. Tujuan dari penelitian sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis yang ditulis atas apa yang sudah tercapai. Berbeda dengan metodologi, menurut Kenneth de Bailey, metode adalah teknik penelitian atau alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Sedangkan metodologi adalah filsafat tentang proses penelitian yang dalamnya mencakup asumsi-asumsi, nilai-nilai, standar atau kriteria yang digunakan untuk menafsirkan data kesimpulan. Ismail 2004. Lanjutan metode sejarah. Tahapan-tahapan metode sejarah. Yang pertama, persiapan. Metode sejarah diawali dengan persiapan, yaitu memilih dan menentukan identifikasi masalah dan pemilihan dan pengumpulan sumber-sumber informasi. 2. Heuristik merupakan kegiatan menemukan dan mengumpulkan sumber atau data atau pembuktian sejarah. Sumber sejarah yang dikumpulkan dapat dalam bentuk tertulis, lisan, dan benda. 3. Kritik. Dalam metode sejarah, kritik merupakan keraguan atau kesangsian terhadap semua sumber sejarah yang sudah ditemukan dan dikumpulkan. Kritik bertujuan untuk meningkatkan mutu kebenaran sejarah. 4. Interpretasi. Tahap interpretasi dilakukan terhadap fakta dari sumber yang telah teruji. Proses interpretasi dilakukan dengan memberikan uraian dan menyatukan pernyataan. 5. Historiografi adalah proses membangun ulang penjelasan masa lampau dengan membentuk kisah secara imajinasi. Keruntutan kejadian sejarah dilakukan dengan penulisan dan penyusunan laporan berdasarkan serialisasi dalam bentuk kronologis, kausalitas, dan imajinasi. 6. Ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah adalah cabang ilmu yang dapat digunakan sejarawan dalam pelaksanaan penelitian maupun rekonstruksi peristiwa sejarah. Ilmu bantu sejarah dapat dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama, arkeologi atau juga disebut ilmu purbakala, berkaitan dengan berkas atau warisan masa lalu berupa artefak, benda visual. Warisan itu dapat berupa bangunan dan monumen.
yang masih terdapat di permukaan tanah. Bekas yang tersimpan dalam tanah yang dikeluarkan dengan cara penggalian. 2. Oor kondoler atau ilmu piagam. Dengan ilmu bantu ini memungkinkan sejarawan untuk membaca, mengartikan dan menguji kredibilitas piagam yang merupakan warisan masa lalu. 3. Filologi. Ilmu ini berkaitan dengan bahan dan kesusastraan. Piato adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah filologi. Philos artinya kawan dan logos yang berarti ilmu. 4. Paleografi adalah ilmu tentang tulisan kuno. Dengan menggunakan ilmu bantu ini, sejarawan dapat membaca tulisan kuno tanpa ada kesalahan. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini adalah usia dan tempat asal tulisan kuno itu. 5. Kronologi ialah ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu. Perhitungan yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa banyak digunakan dalam ilmu sejarah. 6. Numismatik ialah ilmu yang mengkaji tentang mata uang. Numerik juga memberikan bahan berharga bagi sejarah. Seni. Kajian sejarah uang banyak menggunakan numismatik. Ialah sejarah mata uang yang jauh didapat dari daerah asalnya, memberikan petunjuk hubungan masa lalu antara daerah di mana mata uang tersebut ditemukan. Penyebaran mata uang dapat memberikan gambaran yang terkait dengan penjaringan perdagangan. Itulah penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.